Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Andes Simurutoplasya MM. Hari ini saya Rapat Pratama ingin mempresentasikan ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen SDM 1 dari kelas MJ 303. Mungkin untuk dipersingkat waktu, saya langsung mempresentasikan tugas ujian akhir semester ini. Oke, di mana saya memilih beberapa jurnal, eee, mulai dari jurnal satu dari persepsi karyawan lintas generasi, jurnal 2 analisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia, terkait dengan kompensasi, selanjutnya terkait dengan perubahan cipta kerja yang, eee, membahas terkait dengan pemutusan hubungan kerja, dan juga implementasi perencanaan SDM berbasis analisis jabatan, dan terakhir pengaruh work-life balance dan burnout terhadap turnover intention pada karyawan generasi milenial di era transformasi digital. Berikut daftar isi atau daftar pustaka dari jurnal ini. Oke, latar belakang. Berikut latar belakangnya di mana jurnal satu adanya ambiguitas persepsi antara remote working dan WFH pasca pandemi. Jurnal 2 di mana mengekspos rendahnya optimalisasi kinerja pegawai di instansi publik seringkali dipicu oleh sistem kompensasi yang tidak kompetitif dan program pengembangan kompetensi yang belum terarah. Selanjutnya di jurnal ketiga itu latar belakangnya adalah transisi regulasi dari UU nomor 13 2003 ke UU Cipta Kerja. Nah, hal tersebut menciptakan ketidakpastian pekerja khususnya yang lebih prioritas terhadap fleksibilitas investasi atau kemudian PHK yang berisiko melemahkan posisi tawar dan hak-hak buruh seperti itu. Di jurnal 4, masalah klasik di sektor publik, perencanaan SDM yang tidak sinkron dengan biaya dan dengan beban kerja. Nah, keterbatasan anggaran, data monitoring tidak update, menjadikan distribusi pegawai tidak merata pada posisi strategis. Yang terakhir, meningkatnya tuntutan pekerjaan di era digital memicu fenomena burnout dan hilangnya keseimbangan hidup, terutama pada generasi milenial yang menginginkan work-life balance seperti itu. Nah, berikut adalah tujuan. Di mana jurnal satu mempunyai tujuan menganalisis persepsi karyawan dari berbagai generasi, mulai dari X, Y, Z terhadap penerapan model kerja remote working. Saya itu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung fleksibilitas kerja atau artikel ini seperti itu. Di jurnal 2 mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja pegawai secara parsial. Yang kedua, mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai secara parsial. Yang terakhir, menganalisis pengaruh pengembangan SDM dan kompensasi secara bersama-sama atau simultan terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, menganalisis perubahan substantif dalam prosedur PHK sepihak pasca berlakunya Cipta Kerja, dan yang terakhir menelaah pergeseran orientasi perlindungan pekerja menuju fleksibilitas perusahaan dan dampaknya terhadap posisi tawar buruh. Di jurnal 4 membahas atau bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan SDM di PKP SDM Kota Cirebon berdasarkan 4 tahapan: inventarisasi, perkiraan kebutuhan, penyusunan rencana, serta monitoring atau evaluasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perencanaan SDM di sektor publik. Dan di jurnal kelima atau jurnal terakhir menguji pengaruh tingkat keseimbangan kehidupan kerja work-life balance terhadap keinginan karyawan untuk pindah kerja atau turnover intention. Dan yang terakhir menganalisis dampak kelelahan mental atau burnout sebagai variabel yang perkuat niat karyawan milenial untuk meninggalkan perusahaan. Oke, dari latar belakang tersebut atau dari tujuan tersebut, maka kita bisa melihat terkait dengan metode. Metode apa sih yang digunakan di mana jurnal satu memilih kualitatif deskriptif. Kenapa? Karena teknik pengumpulan data melalui wawancara, karena remote working ini diambil datanya melalui wawancara terhadap 35 partisipan dengan lintas generasi. Jurnal kedua kuantitatif atau penelitian survei di mana menggunakan teknik sampling sensus jenuh terhadap seluruh populasi. Data diolah menggunakan analisis regresi linear berganda yang sudah kita dapatkan pelajarannya di statistik ekonomi dan bisnis 2. Selanjutnya juga dari regulasi PHK di mana ini menggunakan metode normatif empiris atau social legal research menggunakan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan antara comparison dengan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan, doktrin hukum, serta studi kasus kepuasan Mahkamah Agung. Jurnal 4 menggunakan kualitatif deskriptif sama dengan
jurnal nomor 1 di mana teknik ini melakukan observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan pemangku kepentingan, dan analisis dokumen internal organisasi di dalam organisasi BKPSDM. Dan yang terakhir, work-life balance menggunakan quantitative explanatory, menggunakan penyebaran kuesioner berskala Likert kepada karyawan milenial. Analisis data dilakukan menggunakan SIM atau Structural Equation Modeling atau regresi untuk menguji hubungan antar variabel. Yang terakhir hasil. Dari metode itu, di jurnal 1 mendapatkan hasil seluruh generasi memiliki persepsi yang sama bahwa remote working menawarkan fleksibilitas tinggi. Namun, keberhasilan yang sangat bergantung pada ketersediaan perangkat TIK yang mumpuni atau infrastrukturnya. Seperti itu. Untuk di jurnal 2, pengembangan SDM berpengaruh positif atau T sama dengan 2,830 dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja secara bersama-sama atau simultan. Keduanya memberikan pengaruh signifikan sebesar 0,036. Untuk jurnal ketiga, UU Cipta Kerja memicu pergeseran dari perlindungan ketat ke fleksibilitas perusahaan. Prosedur PHK menjadi lebih singkat, namun secara signifikan menurunkan posisi tawar kerja dalam menghadapi PHK sepihak. Untuk jurnal 4, perencanaan SDM, tahapan perencanaan di BKPSDM sudah dilakukan sesuai teori, namun belum efektif. Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran, data yang tidak diperbarui secara berkala, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Dan yang terakhir, ketidakseimbangan kehidupan kerja dan tingkat burnout yang tinggi terbukti secara empiris atau prediktor utama yang meningkatkan niat karyawan untuk keluar dari perusahaan atau turnover intention. Implikasinya ada beberapa jenis, di mana di jurnal 1 perusahaan harus menyediakan subsidi teknologi atau infrastruktur digital yang merata agar kebijakan fleksibilitas kerja tidak menghambat produktivitas dan tergenerasi. Untuk jurnal 2, instansi pemerintah perlu menyinergikan antara anggaran pelatihan berkelanjutan dengan sistem bonus atau insentif yang transparan untuk menjaga motivasi pegawai secara konsisten. Jurnal ketiga, manajemen perusahaan disarankan tetap mengedepankan dialog bipartit dan etika bersih dalam PHK guna menjaga reputasi perusahaan dan meminimalisir konflik hukum, meskipun regulasi sekarang lebih fleksibel. Jurnal 4, perlunya digitalisasi data melalui sistem informasi SDM yang tersentralisasi dan juga terintegrasi agar analisis beban kerja dan pemetaan pegawai dilakukan berdasarkan data real, bukan sekadar administratif. Dan yang terakhir terkait dengan work-life balance, pemimpin perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung kesehatan mental, seperti jam kerja yang jelas, untuk menekan biaya rekrutmen akibat tingginya angka turnover pada generasi milenial. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Sepertinya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.